Halo semua, bagi di channel Nyanteh dan ini spesial banget ya karena kita mendapatkan handphone yang mungkin reviewer-reviewer lain kecuali reviewer kaya yang bisa beli handphone ini. Yaitu ini dia Xperia One Mark IV. Ya, yang sebenarnya gue belum pernah pakai Sony Xperia kecuali dulu Sony Xperia P, gue suka banget handphonenya sampai tuh handphone rusak. Gue ganti semuanya. Oke. Jadi ini handphone baru aja rilis. Sebenarnya nggak baru rilis sih, udah rilis cukup lama. Cuman baru masuk lah di Indonesia. Bahkan Gadgetin aja bahas 6 hari yang lalu gitu ya. Kita juga udah dapat karena kita punya duit. Tapi bukan duit kita, tapi duit Erwin. Ini menarik banget, jadi kita bakal unboxing dan juga impresi ya pengetesan kameranya di luar nanti. Oke. Jadi seperti biasa kita unboxing cepat aja karena kita tahu ini handphone bakalan isinya biasa-biasa banget gitu ya. Kita buka dulu, baru kita baca ya. Oke, kita udah buka segelnya, kita buka di sini. Oke, ini dia handphonenya ya. No plastic inside, benar-benar no plastic inside ya. Ini pakai beginian doang gitu ya. Mantap sekali Sony. Oke, kita lihat dari casingnya dulu. Handphonenya mungkin kita jual dulu ya. Oke, sebentar. Di sini packagingnya seperti biasa, penjelasan Sony Xperia One Mark IV, dan di belakangnya ada beberapa fitur unggulannya. Yang pertama pakai 3 setup lensa, 12 megapiksel, 12 megapiksel, 12 megapiksel dan 3D ITOF. Tidak ada 64 megapiksel atau bahkan 100 megapiksel, tapi kalau gue lihat di reviewnya ini kamera mantap banget. Jadi buat brand lain, please lah ikutin Sony untuk kameranya gitu ya. Dan selanjutnya di kamera depannya pun udah menggunakan 12 megapiksel dan gue udah cek bagus juga. Dan selanjutnya untuk layarnya dia menggunakan ukuran 6,5 inci dengan resolusi di 4K HDR OLED. Mantep banget. Dan baterainya menggunakan 5000 mAh dan chipset yang digunakan sudah menggunakan chipset flagship Snapdragon 8 Gen 1 dan tentunya udah punya IP rating 65 atau 68. Anti air cuy. Oke, di bagian bawah ya standar. Oke. Seperti itu aja, di bagian bawahnya nggak ada. Palingan di sini penjelasan untuk warna yang digunakan purple dan seri yang kita dapatkan di sini adalah 12 GB RAM dan 256 GB untuk RAM-nya. ROM-nya. Sorry chat. Oke, ini dia handphone ya. Ini keren banget ya, walaupun kertas tapi tetap dibikin ya premium punya, dan di bagian belakangnya seperti ini ya. Lihat, kita buka aja di bagian bawahnya. Oke. Keren banget, cuy. Bodinya sini flagship banget ya, ini gripnya dapat banget ya, walaupun sedikit tebal dan sedikit agak berat. Kita bakal tes kameranya seperti apa. Dan di bagian sampingnya di sini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint, dan di sini ada volume rocker, dan ini adalah shutter button yang bisa dipencet setengah seperti di kamera-kamera. Di bagian atasnya masih ada jack audio, mantap. Di sini ada mic juga, dan ini ada earpiece di bagian sini. Di samping kanannya kosong banget kecuali antena. Dan di bagian bawahnya di sini ada untuk apa nih, bisa dibuka. Gila, dibuka pakai tangan cuy. SIM cardnya pakai tangan bisa. Gila. Handphone mahal loh. Ini dapat 2 ya SIM cardnya. Hybrid maksud gue, di sini buat nano card dan di sini juga nano, tapi bisa juga buat micro SD card, dan kita pasang lagi. Dan di bagian bawahnya sini ada port Type C untuk pengecasannya. Kita nyalakan dulu handphonenya. Gila, Xperia gue kangen banget kan, dulu punya handphone Xperia P gini nih, loading ini. Anjir. Oke, ini udah ready handphonenya ya, udah masuk home screen-nya. Tadi udah juga sempat cek-cek sedikit tentang handphonenya. Ini handphone menarik banget ya. Udah PSU nih, kayak kamera banget ya, kayak lu pakai Sony banget. Dan di menunya pun kurang lebih sama juga pakainya ya, bentuk menunya ala-ala Sony. Dan di displaynya pun juga ada bentuk penjelasannya di sini. Lo bisa mengatur shutter speed yang ala-ala Sony banget. Ada AF on, AF elektriknya juga, bener nggak sih? Jangan ya. Ini benar-benar pro banget ya. Dan kita bakalan autoin aja karena di sini nggak terlalu bakal kita bahas. Kalau kalian pengen lihat in-depth tentang handphone, terutama di kameranya si Sony ini, ya pasti aja ada di ST Media setelah video ini tayang ya. Jadi stay tune aja di channel ST Media. Oke. Dan menariknya lagi, kita lihat aplikasinya. Di sini udah menggunakan Android OS 12 ya. Ini udah terbaru juga, dan ini juga ada update perangkat. Cuman kayaknya ini sekedar kayak improvean sedikit aja, jadi tidak terlalu penting untuk kita update saat ini. Kita tes untuk suara lagunya. Seperti biasa kita bakalan dengerin lagunya si Desmoran ya. Tapi seperti biasa ada iklan Mobile Legends. Kurang ya?
Jujur suaranya menurut gue agak gimana gitu. Oke, dia punya stereo, cuman kayak agak sedikit wah gitu loh. Kayak ini kurang Sony gitu sebenarnya ya. Gue kurang tahu sih untuk suaranya. Tapi stereonya udah cukup balance suaranya, kiri kanannya imbang. Cuman untuk kualitasnya sendiri menurut pendengaran gue tuh kayak treble-nya sedikit agak betul. Mungkin dia mau lebih dibahas di bagian kameranya gitu karena ada kamera pro dan juga video pro-nya. Jadi lu bisa ngebahas sekaligus tuh bener in-depth banget tentang kameranya sendiri dan juga ada musik pro. Mungkin lu bisa ngerekam suara di sini. Ini ala-ala Sony banget, dari beberapa generasi sebelumnya udah bener-bener diunggulkan banget ya. Oke, mungkin kita bakalan tes kameranya dulu ya. Kita bakalan keluar juga sambil jalan-jalan sambil ngejelasin lagi impresi lebih dalam penggunaan si Sony-nya. Oke, seperti biasa kita bakalan keluar dulu. Let's go! Anyway, sebelum gue bahas soal kameranya di sini, yang gue suka dari si Sony Xperia One Mark IV ini pertama dari genggamannya. Maksudnya ini handphone ya, karena bentukannya tipis tuh buat digenggam satu tangan tuh enak banget. Bisa dibilang compact, tapi dia punya desain yang panjang gitu ya. Dan resolusinya sebenarnya sama aja sih, kurang lebih sama kayak handphone lainnya. Cuman kelihatannya tuh jadi kayak berbeda gitu ya. Dan mengenai soal display si Xperia ini, dia itu udah menggunakan desain layar itu di 6,5 inci kalau nggak salah tadi gue lihat. Tapi dia memiliki resolusi di 4K juga udah bisa, dan panelnya digunakan panel OLED. Sedangkan untuk si yang panel kacanya ini dia udah menggunakan panel Gorilla Glass Victus punya. Jadi untuk bagian sininya udah memiliki durabilitas yang bagus. Nah, di sini pun yang gue suka di bagian si Sony-nya, gue menemukan di bagian displaynya tuh dia ada dua jenis gambar, dua jenis profile color yang nggak biasa daripada handphone lainnya. Pertama dari displaynya, dia memiliki image quality setting tuh ada dua jenis, yang standar dan juga creator mode. Ini nggak cuma sekedar vivid, tapi di creator mode ini ada tukang dan di bagian creator mode ini, gue lanjutin lagi, dia itu nggak cuma sekedar nge-enhance warna jadi saturated lagi, tapi dia memiliki kayak kualitas warna di BT2020 dan juga udah bisa menggunakan 10-bit color of HDR. Jadi kalau misalnya kita nonton video HDR di YouTube atau enggak di ya beberapa platform lain yang bisa HDR, dia ini bener-bener ngeluarin gambar HDR yang bener-bener real, mantap banget ya. Ngomongin soal baterai, dia ini udah memiliki 5000 mAh. Cuman sayangnya di paketannya itu udah nggak ada charger kepalanya lagi. Jadi ya walaupun dia udah memiliki kapasitas 30 watt charging, ya lu harus membeli colokannya sendiri. Tapi ya itu dia sih yang agak disayangkan, karena kan si Sony ini tuh bukan handphone yang dijual oleh banyak pasar gitu ya, terutama di Indonesia. Jadi ini agak sedikit repot buat kita-kita yang ingin membeli sebuah handphone ya. Tapi ya untuk 30 watt charger setidaknya lu bisa cobain ya QC yang udah ready 30 watt sih. Dan satu hal yang gue kurang suka banget dari handphone ini jujur aja, soal temperaturnya. It's really hot man. Ini walaupun udah menggunakan Snapdragon, tapi kayaknya ditambahkan dengan ya sistem si kamera yang udah kompleks ini, gue rasa si Sony Xperia ini belum bisa meredus panas yang jadi normal gitu. Karena di beberapa pengetesan kamera, nanti kita jelaskan juga, dia ini sering banget muncul temperatur warningnya. Biasanya itu di orange, bahkan kalau kita udah mulai video, itu bakalan naik lagi sampai ke warna merah, yang mana itu adalah bisa mendisable beberapa fitur kamera ataupun videonya, seperti tracking object itu udah pasti bakal di-disable ketika si handphonenya ini panas cuy. Dan ini handphone baru overheat dan tiba-tiba kameranya close up, cuman ini udah ditunggu sebentar balik lagi. Mungkin ini jangka waktu pakainya sebentar banget deh, kayak lu udah muncul temperatur warning dan di iOS sendiri bakal muncul ya tanda segitiga lagi, yang menurut gue itu cukup problematik. Tapi ini mungkin dikarenakan gue menggunakan kameranya sambil record layar ya mungkin. Oke, ini udah cukup panas ya, sorry agak bunyi. Dan untuk soal kameranya si Xperia Pro, ini basically ini bukan sebuah kamera untuk semua orang. Gue udah coba pun, gue bukan anak kamera, gue yang kelibetan untuk nyobain kameranya ini. Karena ini it's too damn complicated banget ya. Kayak lu mesti pelajarin setiap aspek yang ada di sini. Mungkin kalau lu biasanya pakai Sony, ya ataupun kamera DSLR ataupun mirrorless, gue rasa lu bakal familiar. Tapi kalau lu biasa pakai handphone,
lu butuh kayak sehari 2 hari lah untuk memperbiasakan menggunakan sini. Karena ini beda banget kayak yang lu biasanya kayak suka pakai auto mode, pakai AI, ini kayak lu pakai manual punya gitu. Walaupun dia ada fitur basic ataupun fitur auto, dia nggak bakalan nge-crank up gambarnya tuh jadi sebagus kayak lu pakai smartphone lain ya. Ya sebenarnya bisa, cuman lu harus bisa pakai sense lu dalam penggunaan kamera sebenarnya ya. Dan untuk si kamera sendiri yang gue suka di sini, dia tuh bener kayak to the point, 12 megapiksel semua. Karena untuk foto sendiri memang wajarnya tuh kita pakai 12 megapiksel kayak untuk resolusi 4:3 12 megapiksel. Dan handphone lainnya pun basically juga pakai di 12 megapiksel. Resolusi tinggi itu cuma untuk beberapa gimmick yang mereka tawarkan aja. Jadi ini to the point, dan untuk kameranya sendiri sebenarnya bagus. Cuman sayangnya gue bukan fotografer, kayaknya gue tidak bisa mendapatkan gambar yang oke gitu ya. Dan gue suka juga dengan setup mereka. Di sini ada wide, yang atas ini ultra wide, dan ini adalah teleskop dengan bentuk periskop punya. Jadi ini punya teleskop bisa punya digital zoom hingga 5,3 kali, dan lu masih bisa lagi di zoom lagi sampai berapa belas kali. Dan untuk yang dari lensanya ini, zoomnya itu bagus juga, kayak lu bisa dapetin detail dengan jelas juga. Ya lu bisa lah bereksperimen menggunakan gambar-gambar telenya dari kameranya sini ya. Dan untuk hasil kameranya, jujur buat gua ambil sendiri dari beberapa fitur yang gue udah tes, ini bener enak juga. Kayak gue udah pernah nyobain kamera dan gue aplikasikan ke sini, settingannya ini kurang lebih sama ya. Apalagi dengan fitur-fitur yang udah ditawarkan dari Sony, dan penggunaan Sony itu kayak udah 11-12 banget. Kayak untuk fitur videonya lu dapat fitur HLG-nya, yaitu fitur kayak semacam HDR-nya dari Sony gitu ya, yang lu buat grading warna, lu dapatkan di sini juga. Dan untuk beberapa fitur lainnya kayak fitur aplikasinya video dan cinema mode itu udah dikasih, yang mungkin lu demen banget bikin video, lu bisa bener-bener nyobain dari Cinema Pro-nya ataupun dari videonya. Sedangkan kalau untuk kamera depan, ini kamera depan menarik banget ya. Ini kamera depan yang menurut gue dari semua sistem itu yang paling simple menurut gue buat gue pakai. Karena memang kayak kamera depan tuh kayak ya point and shot aja, lu ngomong dan lu jalan, sisanya udah disetting semuanya dari si aplikasinya. Ini yang paling gue suka karena gue ngerti, sisanya gue perlu mempelajari lebih lanjut, atau mungkin kalau pengen kalian yang lebih ke dalam, maksud gue lebih ke in-depth-nya tentang kameranya, bisa aja tonton di channel ST Media, karena Erun udah nyiapin banget banyak informasi untuk si kameranya si Sony Xperia One Mark IV. Hampir lupa. Dan sayangnya untuk beberapa hal juga yang tadi kita udah jelasin kan, ya udah gua mention juga, handphone itu cukup panas. Dan tadi lu juga bisa lihat ini handphone itu sempat matiin kameranya karena temperaturnya udah nyampe ke overheatnya. Ya gue sih mengharap ada fitur bypassnya juga dari Sony-nya. Cuman gue kayaknya belum terlalu mempelajari si handphonenya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin jadi catatan gue, bisa nggak sih di crank up gitu. Karena di sini, untuk penggunaan di sini aja, di siang hari, foto doang, itu panas. Ini gue udah coba juga pakai burst mode sampai high, itu sekali pencet tiba-tiba langsung overheat, kameranya ketutup gitu. Ini wah, langsung panas bro, high temperature warning, goks. Jadi buat Sony Xperia One Mark IV di sini sebenarnya ini adalah handphone premium. Tapi ini bukan buat semua orang ya, apalagi dari kalian yang suka foto-foto gitu ya, yang biasa foto di smartphone, gue rasa lu perlu belajar lagi untuk di handphone ini. Karena ini benar-benar complicated banget, dari menunya, hasilnya, dan juga dari kameranya pun sistemnya cukup complicated ya. Kayak gue aja, gue belum langsung bisa menggunakan si handphone ini. Nggak kayak gue pakai Xiaomi, si Apple, terus juga pakai si yang lain-lainnya. Ini bener kayak ini kamera yang lu mesti biasa pakai kamera biasa dulu baru ke sini gitu. Ini ribet banget. Tapi untuk performanya sendiri tadi gue tes sambil juga di luar, menurut gue ini sangat menarik. Dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 1, tapi sayangnya juga itu adalah di bagian thermalnya. Gue masih belum tahu, dan gue sih sangat mengharapkan dari update softwarenya bisa mengoptimalkan lah dari penggunaan performance-nya dan juga kinerja dari beberapa fitur unggulannya itu biar bisa nggak cepet overheat gitu ya. Karena menurut gue itu jadi deal breaker juga, apalagi kalau kalian yang mau beli di Indonesia di musim yang tropis seperti ini gitu ya. Ini gue jam siang-siang aja pakai foto aja tuh tiba-tiba overheat, apalagi ditambah suara belakang ya. Kalian terganggu nggak? Nggak kan? Ya udah, jadi nggak apa-apa. Jadi untuk handphone dengan harga 24 juta kata Erwin ya, dia dibeli harga 24 juta. Ini nice to try. Tapi buat kalian yang nggak suka handphone yang ribet, ini bukan buat kalian. Tapi kalau kalian pengguna Sony, punya banyak uang, ya ini boleh banget dicoba.
Dan ya, kalau misalkan kalian pengen review lebih lengkapnya, silahkan komen aja. Tapi untuk impresi awal, gue suka untuk handphone niche yang satu ini. Tapi seperti biasa juga, buat kalian yang suka video ini, like videonya kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita di TikTok, Facebook, Instagram, dan juga Discord yang linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyetes selanjutnya. Bye-bye.